Jadi gini jemaah, telahnya hadis ini ya, Allah menurunkan wahyunya kepada Rasulullah SAW itu kan melalui malaikat Jibril ya. Nah itu seperti yang digambarkan dalam hadis ini seperti hujan yang bermanfaat gitu. Dan setelah sampai di bumi, nah itu tergantung tanah yang menerima hujan itu ya. Ada yang air hujan itu bagi tanah jadi manfaat, sekalipun kondisinya tidak mungkin. Seperti oase itu kan tanah yang kondisinya tidak mungkin menerima hujan. Gitu. Ya. Kemudian tanah tersebut setelah menerima hujan menyebabkan manfaat bagi tanah itu. Ya. Dan bahkan bisa menyebarkan manfaat gitu. Ya. Karena bisa menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan gitu ya. Sementara digambarkan dalam hadis ini ada juga hujan yang hanya jadi genangan air. Ya. Artinya manfaatnya itu hanya ria sesaat. Ya. Genangan air itu kan hanya ria sesaat aja. Orang jadi takut, dekat-dekat itu takut kotor, kecipratan gitu kan. Kalau ada mobil lewat cot gitu ya. Dan genangan air gitu. Nah, artinya setelah itu, setelah keringnya diinjak-injak lagi. Ya, setelah airnya sedikit ya diinjak-injak lagi gitu. Jadi inilah gambaran jamaah ya. Kiai-kiai atau ulama ya, atau apalah yang suka dakwah dan suka khutbah ya. Khutbahnya itu bagus, dakwahnya itu baik ya. Tapi tidak pernah mengamalkan. Nah ini ibarat airnya itu ya genangan air gitu ya. Bukan tanah yang nerima air terus menyebarkan manfaat, enggak gitu ya. Hanya sebentar aja, sekejap aja gitu ya. Bahkan digambarkan dari hadis ini, dalam hadis ini ada juga ya banyak orang-orang yang tidak bisa menerima manfaat gitu ya, ada pihak-pihak yang tidak bisa menerima manfaat, tidak bisa menerima manfaat dan bahkan tidak bisa menyebarkan manfaat gitu ya. Jadi maknanya jemaah, kalau kita ibaratkan ke manusia ini bahwa Allah itu menurunkan wahyu diterima oleh Rasulullah, kemudian didakwahkan oleh Rasulullah kepada umat manusia sebagai ilmu ya. Sebagai ilmu yang sebagian besar menjadi taufik dan hidayah. Inilah wahyu yang diturunkan oleh Allah ya. Kemudian dalam hadis tadi juga menggambarkan bahwa masih banyak orang-orang yang tidak mau menerima risalahnya Rasulullah SAW, sehingga apa yang diturunkan kepada Rasulullah wahyu itu tidak bisa menjadi manfaat apa-apa ya. Wa qala Allah Ta'ala wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq gitu ya. Allah lah yang mengutus Rasulullah dengan hidayah, ya ini Al-Quran, dan agama yang benar. Gitu. Liyudhirahu ala dini kullihi gitu, untuk diunggulkan atas segala agama. Jadi agama Islam ini Allah turunkan kepada Rasulullah itu untuk diunggulkan dari berbagai macam agama. Gitu. Yang sebelum-sebelumnya bahkan yang sekarang gitu. Ya. Walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik itu tidak menyukai. Jadi Allah tegaskan orang musyrik itu pasti tidak suka sama firman Allah, sama hadis apa yang dibawa oleh Rasulullah gitu. Dan agama Islam gitu jemaah. Jadi maknanya kalau kita telaah, taufik dan hidayah itu isinya ilmu, isinya tuntunan dan kemauan yang kuat serta ikhlas. Itulah taufik hidayah gitu ya. Wabillahi taufik wa hidayah berarti kalau ada pidato yang ditutup dengan wabillahi taufik wa hidayah, sebelumnya isinya harus ilmu. Ya. Harus ilmu, harus tuntunan dan harus himbauan untuk kemauan yang keras dan ikhlas gitu. Jangan wabillahi taufik wa hidayah, dianya sendiri enggak ikhlas. Enggak cocok itu, ya. Kalimatnya enggak cocok gitu.